Halo adik-adik, selamat datang di channel YouTube Putri Saadatul. Kali ini saya akan sharing mengenai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi berarti mengelompokkan benda-benda yang sama dan memisahkan yang tidak sama. Dan makhluk hidup yaitu makhluk yang memiliki ciri hidup. Nah, sebelum masuk ke pengklasifikasian, sebaiknya kita mengingat kembali apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Masih ingat? Ya, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama bernapas, kemudian bergerak, berkembang biak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat sisa, dan peka terhadap rangsang. Nah, apabila ada yang tidak memiliki salah satu ciri tersebut, maka tidak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup. Klasifikasi atau mengelompokkan makhluk hidup yang memiliki ciri khas yang sama dan mengeluarkan atau memisahkan yang berbeda. Nah, ilmu yang mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup itu disebut dengan ilmu taksonomi. Adapun tujuan dari proses pengklasifikasian yang paling umum yaitu untuk menyederhanakan objek studi yang sangat beraneka ragam dengan cara mencari keseragamannya. Kemudian memudahkan mengenal jenis organisme, memberikan nama pada organisme, mendeskripsikan ciri-ciri organisme, mengetahui hubungan kekerabatan antar organisme, dan menyusun silsilah kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, tokoh Carolus Linnaeus ini dinobatkan sebagai bapak taksonomi karena jasa-jasanya dalam sistem klasifikasi. Bapak Linnaeus lah yang menggolongkan tingkatan takson dari urutan yang terbesar menuju yang terkecil, yaitu dari kingdom, kemudian divisi untuk tumbuhan dan filum untuk hewan, kemudian klasis, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, semakin dekat kekerabatannya, yaitu semakin menurun, maka semakin sedikit anggotanya dan semakin banyak persamaannya. Sedangkan kebalikannya, semakin jauh kekerabatannya atau semakin ke atas, maka semakin banyak anggotanya dan semakin sedikit persamaannya. Nah, makhluk hidup dikatakan sejenis atau spesies yaitu apabila mampu saling kawin dengan sesamanya dan menghasilkan keturunan fertil. Nah, ini contoh pengklasifikasian pada Panthera pardus atau macan tutul. Panthera pardus itu nama spesiesnya. Panthera itu menunjukkan nama genus dan pardus itu menunjukkan spesiesnya. Nah, dalam penulisan spesies ini memiliki aturan berdasarkan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Aturan binomial nomenklatur yang pertama, penulisan harus miring atau diberi garis bawah. Kemudian, kata pertama diawali dengan huruf kapital dan kata kedua kecil. Kemudian, kata pertama itu menunjukkan genus, Panthera itu menunjukkan genus, dan kata kedua itu menunjukkan spesies. Berdasarkan sejarahnya, pertama kali sistem pengklasifikasian dikemukakan oleh Aristoteles yang membagi makhluk hidup menjadi dua kelompok, yaitu kingdom Plantae dan Animalia. Plantae memiliki ciri-ciri tidak bergerak aktif, sedangkan Animalia bergerak aktif. Plantae tergolong dalam autotrof, yaitu membuat makanan sendiri karena mengandung klorofil, sedangkan Animalia itu merupakan heterotrof, tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat membuat makanannya sendiri. Animalia memakan makanan berasal dari Plantae atau Animalia yang lainnya. Kemudian setelah ditemukannya mikroskop cahaya, maka pengklasifikasian digolongkan menjadi 3 kingdom, yaitu berdasarkan Haeckel, yaitu Protista, Plantae, dan Animalia.
Protista tidak digolongkan ke dalam plantae maupun animalia karena sudah diketahui bahwa protista itu merupakan uniseluler atau bersel satu, sedangkan plantae maupun animalia itu multiseluler atau memiliki banyak sel. Kemudian setelah itu ditemukannya lagi mikroskop elektron, sehingga Robert Copeland itu membagi menjadi 4 kingdom, yaitu Monera karena merupakan uniseluler dan prokaryotik atau tidak ada membran inti, sedangkan Protista, Plantae, dan Animalia itu merupakan eukaryotik, terdapat membran inti. Kemudian yang sering kita gunakan yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom berdasarkan Robert Whittaker, yaitu Monera, Protista, Plantae, dan adanya fungi, kemudian Animalia. Fungi dikeluarkan dari kingdom Plantae karena tidak memiliki kloroplas, dinding sel bukan selulosa, dan cadangan makanan bukan amilum. Dinding sel fungi berupa kitin dan cadangan makanan berupa glikogen. Nah, secara ringkas, perbedaan antara Monera, Protista, Plantae, fungi, dan Animalia dapat dilihat berdasarkan tabel berikut. Berdasarkan strukturnya, Monera merupakan uniseluler bersel satu dan prokariot, tidak memiliki membran inti. Protista merupakan uniseluler bersel satu, eukariot memiliki membran inti. Plantae multiseluler eukariot, fungi uniseluler, ada juga yang multiseluler dan eukariot, dan Animalia multiseluler dan eukariot. Berdasarkan nutrisi, Monera dan Protista itu ada yang autotrof dan heterotrof. Plantae jelas autotrof, fungi heterotrof, dan Animalia heterotrof. Kemudian berdasarkan dinding sel, Monera memiliki dinding sel, Protista ada yang punya, ada yang tidak. Plantae dan fungi memiliki dinding sel, sedangkan Animalia tidak memiliki dinding sel. Berdasarkan susunan kimia dinding sel, Monera yaitu berdasarkan bakteri itu berupa mukopeptida dan selulosa untuk blue-green alga atau alga hijau biru. Kemudian protista yang memiliki dinding sel berupa pektin, kemudian Plantae berupa selulosa, fungi kitin, sedangkan Animalia tidak memiliki. Berdasarkan cadangan makanan, Monera berupa glikogen, Protista berupa minyak, Plantae berupa amilum, fungi berupa glikogen, dan Animalia berupa glikogen. Lanjut, kingdom Monera dibagi menjadi bakteria atau bakteri, misalnya E. coli, dan Cynophyta atau ganggang hijau biru. Kemudian kingdom Protista itu dibagi menjadi alga atau mirip tumbuhan, protozoa mirip hewan, dan mirip jamur. Alga itu dibagi menjadi beberapa, yaitu Chrysophyta atau ganggang keemasan, Chlorophyta ganggang hijau, kemudian ganggang coklat, ganggang merah, dan Euglenophyta. Nah, Euglenophyta ini ada yang mengelompokkan mirip hewan, ada juga yang mirip tumbuhan karena memiliki ciri-ciri yang sama dengan tumbuhan maupun hewan. Selanjutnya yaitu protozoa atau mirip hewan yang dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan alat geraknya. Yang pertama rhizopoda, yaitu bergerak menggunakan kaki semu. Kemudian flagellata menggunakan bulu cambuk. Ciliata menggunakan silia. Kemudian sporozoa itu tidak memiliki alat gerak. Kemudian protista mirip jamur, itu ada jamur lendir atau Myxomycota dan jamur air Oomycota. Selanjutnya kingdom Plantae. Plantae yang tidak terdapat jaringan pembuluh itu dikelompokkan menjadi Bryophyta atau lumut, divisi Bryophyta. Sedangkan yang terdapat jaringan pembuluh itu dinamakan
Tracheophyta ini ada yang menghasilkan biji, disebut divisi Spermatophyta, dan tidak menghasilkan biji, disebut Pteridophyta. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi subdivisi, yaitu Angiospermae, berbiji tertutup, Angiospermae, berbiji tertutup atau tidak terbuka, dan Gymnospermae. Angiospermae ini dibagi menjadi dua kelas, yaitu dikotil, 2 kotiledon, dan monokotil, 1 kotiledon. Kelas monokotil dan dikotil dibedakan berdasarkan keping bijinya. Monokotil berarti berkeping 1, dikotil berkeping 2. Akar monokotil serabut, dikotil tunggang. Batang monokotil beruas-ruas, terlihat jelas dan tidak punya kambium. Ini contohnya padi. Kemudian dikotil berkambium. Kemudian pertulangan daun monokotil sejajar atau melengkung, dan dikotil menyirip atau menjari. Kelipatan mahkota bunga monokotil 3 kelipatan, sedangkan dikotil 4-5 kelipatan. Selanjutnya yaitu kingdom fungi. Berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jamur dibedakan menjadi 4 subdivisi, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Selanjutnya kingdom Animalia. Animalia ini ada yang vertebrata atau bertulang belakang dan ada yang invertebrata, tidak bertulang belakang. Yang vertebrata ini masuk ke dalam filum Chordata, sedangkan yang invertebrata ini ada beberapa filum, yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Jadi, kingdom Animalia ini dibagi menjadi 8 filum, yaitu 7 dari invertebrata dan 1 dari vertebrata, yaitu vertebrata berupa filum Chordate. Nah, filum Chordate ini dibagi menjadi 4 subfilum, yaitu salah satunya berupa vertebrata. Vertebrata ini dibagi menjadi 5 kelas, yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan terakhir mamalia. Nah, itu merupakan kingdom-kingdom yang ada di dunia ini. Selanjutnya kita belajar mengenai kunci determinasi, yaitu keterangan-keterangan untuk menentukan kelompok makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimilikinya, yakni menggunakan sistem dikotom, yaitu dituliskan dalam 2 kelompok berdasarkan ciri yang berlawanan dari makhluk hidup yang diamati. Supaya lebih mendalami mengenai materi klasifikasi makhluk hidup, silahkan kerjakan soal-soal latihan yang ada di link di bawah ini. Selamat mengerjakan, selamat belajar.